Pekan sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bergulir di pengadilan. Tabir kebenaran terus dinantikan oleh keluarga korban dan juga publik. Sebelumnya pada Agustus lalu melalui tulisannya terdakwa Ferdy Sambo berjanji akan bertanggung jawab akan kesalahan dan perbuatannya karena melibatkan banyak polisi dalam kasus ini. Apa yang akan dilakukan Sambo selanjutnya? Akankah ia menepati janjinya dan menanggung semua kesalahannya atau berkelit demi egonya sendiri? Inilah Satu Meja The Forum menagih tanggung jawab Sambo. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Publik kini menantikan bagaimana akhir dari kasus Sambo. Akankah Sambo bakal merealisasikan janji akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi? Hasil persidangan itulah yang dinantikan publik. Sebelum saya memulai dialog, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dian, bisa diupdate bagaimana jalannya persidangan sepanjang hari tadi dalam kasus perintangan penyidikan hari ini? Ya, Mas Budiman, kalau sampai dengan malam hari ini masih berlangsung agenda persidangan atau masih berlangsung persidangan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Cuk Putranto dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Poin-poin nota keberatan yang disampaikan dalam persidangan ini diantaranya adalah tim kuasa hukum Cuk Putranto menilai dakwaan jaksa penuntut umum ini tidak dapat diterima karena dakwaan JPU dinilai tidak cermat dan tidak sesuai dengan pasal 141 karena tidak menggabungkan perkara padahal masing-masing terdakwa ini saling terlibat. Kemudian juga dinilai tidak cermat karena adanya uraian peristiwa dalam surat dakwaan yang berbeda atau tidak lengkap atas keterangan-keterangan saksi dalam BAP. Kemudian juga dinilai tidak jelas karena tidak menyantumkan secara jelas peran terdakwa. Nah, selain Cuk Putranto, Mas Budiman maksud saya, tadi juga sebelumnya sudah menjalani sidang pembacaan eksepsi terdakwa Baikuni Wibowo. Poin eksepsinya adalah menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum karena dinilai poin pertama, Baikuni Wibowo ini dinilai sampai dengan saat ini masih menjalani persidangan di PT UN begitu ya terkait dengan tindakan perintangan penyidikannya. Jadi sederhananya kalau sidangnya masih berjalan di PT UN begitu ya, hasil akhirnya belum diputuskan apakah tindakan Baikuni Wibowo ini menyalahi wewenang atau tidak, maka kuasa hukum menilai bahwa persidangan pidananya ini dianggap tidak sah. Kemudian juga dianggap surat dakwaan ini tidak cermat, jelas dan juga lengkap, baik itu dalam hal menerapkan unsur pasal maupun menguraikan unsur pasal dan juga tidak lengkap dalam menyusun dakwaan. Tentu Mas Budiman kita akan menunggu nanti atau mencermati bersama bagaimana jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang hari ini disampaikan oleh kedua terdakwa. Rencananya jawaban jaksa penuntut umum ini nanti akan disampaikan pada Kamis pekan depan tanggal 3 November 2022. Nah, selain sidang pembacaan eksepsi, sebelumnya juga telah berlangsung sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa AKP Irfan Widianto dalam kasus yang sama, perintangan penyidikan. Ada 8 saksi yang tadi dihadirkan dalam persidangan, Mas Budiman dan juga saudara. Mereka diantaranya adalah Abdul Zafar dan juga Marjuki yang merupakan
security dari kompleks Duren 3. Kemudian juga ada Afung, ini merupakan pemilik usaha CCTV yang kemudian juga tadi dalam kesaksiannya menjelaskan bagaimana proses penggantian DVR CCTV dan kemudian menyebutkan juga berapa harga layanannya begitu ya. Kemudian ada Supriyadi yang juga merupakan buruh atau pekerja harian lepas, kemudian juga ada Aditya Cahya yang merupakan anggota Polri, ini merupakan anggota tim sus Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian juga ada Tomser Kristianata dan juga Munafri Bahtiar yang merupakan bawahan dari AKP Irfan Widianto dan juga ada Ari Cahya Nugraha. Kemudian sebelum sidang pemeriksaan saksi ada juga sidang putusan sela yang tadi disampaikan atas keempat terdakwa pembunuhan berencana baik Ferdi Sambo, Putri Chandrawati maupun juga Kuatmaruf dan juga Riki Rizal. Tadi putusannya adalah menolak eksepsi dari keempat terdakwa tersebut. Tentu kita masih akan mencermati Mas Budiman bagaimana nanti proses persidangan sampai dengan selesai untuk hari ini. Kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Dian Silitonga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menagih tanggung jawab Sambo, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Hakim Agung 2011-2018, Gayus Lumbun. Malam, Pak Gayus. Kemudian di sebelah kanannya ada Bang Henry Yosodiningrat. Bang Henry, malam, sebagai kuasa hukum dari Hendra Kurniawan. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Di sebelah kiri saya ada Rasamala Aritonang, kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Dan yang bertopi merah adalah Hermawan Sulistyo, guru besar Universitas Bayangkara. Oke, saya tanya kepada Bang Henry Yosodiningrat dulu. Ini apa sebetulnya sampai terjadi kemudian Hendra Kurniawan dan sejumlah polisi-polisi itu mengikuti perintah Sambo? Dari temuannya apa yang terjadi sebetulnya? Mengikuti perintah Sambo itu atas dasar asumsi atau mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada mereka. Jadi mereka nggak tahu bahwa cerita yang disampaikan itu adalah rekayasa. Tidak tahu? Tidak tahu. Jadi kalau saja tahu itu rekayasa, sudah barang tentu tidak mereka lakukan. Oke. Ya, nah, termasuk mengambil CCTV dan lain sebagainya, merusak itu sebagainya, nggak diketahui apa? Tidak ada perintah untuk merusak, ya. Hanya apalagi pada waktu tanggal 20 Juli kalau saya nggak salah, itu semua terdakwa dalam perkara obstruction of justice ini pernah dipanggil oleh Kapolri, kemudian bersama di hadapan para pejabat utama di Mabes Polri, kemudian sama sekali tidak menyinggung bahwa ada perintah kepada Hendra atau kepada Agus untuk memusnahkan dan sebagainya, itu nggak ada itu. Oke, tapi gini, dalam pembelaan yang Henry lakukan kan ada yang mengajukan eksepsi, ada yang tidak. Itu strategi yang dikembangkan karena memang dakwaannya sudah cukup jelas atau seperti apa? Terkait dengan dakwaan ya, khususnya karena tiga orang terdakwa yang saya pegang ya. Hendra? Irjen Hendra, kemudian Kombes Agus sama AKP Irfan ya. Tiga-tiganya tidak bereksepsi? Tiga-tiganya saya pegang ya. Kemudian memang kami tidak mengajukan eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi itu bukan menganggap bahwa dakwaan itu benar. Oke. Tidak mengajukan eksepsi karena setelah kami meneliti ternyata surat dakwaan itu sudah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari satu surat dakwaan. Nah selanjutnya mengenai kebenaran dakwaan nanti kita akan buktikan di persidangan. Oke, jadi persidangan nantilah pembuktian itu akan dibuktikan benar atau tidaknya ya? Ya, hari ini aja sudah diperiksa 8 orang saksi. Dari 8 orang saksi itu terkait dengan terdakwa Irfan. Dari situ ternyata tidak ada perintah dari Irfan untuk menghancurkan ya. Jadi karena arahan dari Kombes Agus, amankan dan koordinasikan dengan penyidik Jakarta Selatan. Oke. Perintah amankan ini menurut reserse artinya diambil supaya tidak dirusak, supaya diamankan, bukan amankan berarti ditongkrongin itu. Benda itu enggak. Kemudian diserahkan kepada reserse, kepada penyidik,
untuk dipergunakan sebagai bukti dalam lidik atau sidik dalam Oke. perkara yang bersangkutan. Oke, baik Bung Henry. Saya ke Bang Rasamala Aritonang. Ini kasus Sambo kemudian melibatkan banyak polisi ya, baik yang diadili maupun yang kena kode etik, hampir 100 orang yang kemudian terlibat. Bagaimana menurut pandangan Anda ini bisa terjadi sebetulnya? Ya, yang pertama Mas Budiman seperti pernah saya sampaikan juga, tentu pada peristiwa itu Pak Sambo kan memang sebagai Kadif Propam punya kewenangan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dalam proses ini juga sudah beberapa kali disampaikan, termasuk disampaikan langsung oleh Pak Freddy Sambo bahwa beliau kooperatif untuk semua perkara, artinya ada dakwaan terkait dengan pembunuhan 338, 340, ada juga obstruction of justice. Untuk semuanya tentu beliau kooperatif untuk menjalani pemeriksaan ini, dan di awal ketika pemeriksaan etik pun sudah disampaikan lewat secara tertulis bahwa beliau bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Artinya apa sih bertanggung jawab itu? Namun demikian, Mas Budiman, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan pidana, pertanggungjawaban ini terkait dua. Satu, perbuatan, yang satu lagi kesalahan. Jadi pada batas itulah nanti harus dibuktikan. Pengakuan dari seorang terdakwa saja di dalam pidana sendiri itu tidak cukup, tetap harus dibuktikan. Artinya meskipun Pak Sambo kemudian mengakui, dia tetap harus dibuktikan lewat alat bukti yang disajikan di pengadilan bahwa benar memang dia melakukan perbuatan itu dan benar ada kontribusi kesalahan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Nah, itu yang nanti ke depan tetap harus dibuktikan, sekalipun kemudian beliau menyatakan kooperatif, akan menjalani proses pemeriksaan ini dan siap bertanggung jawab, termasuk nanti apabila ada putusan pengadilan. Tentu sama-sama kita harus tetap memberi ruang kepada beliau juga untuk menyiapkan pembelaan. Baik, itu, Mas Budiman. Kiki, saya ingin tanya nih, karena kan cukup dekat dengan kepolisian. Kenapa sih kemudian bawaan-bawaan dari Verdi Sambo kemudian mengikuti saja kemudian perintah dari Verdi Sambo, tidak ada upaya untuk mengatakan mengelak sebetulnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Relasi kuasa kah atau gimana? Di dalam struktur organisasi Polri dan juga termasuk secara normatif, ya, garis komando yang paling kuat itu ya di Propam. Kenapa di Propam? Karena dia harus punya kewenangan untuk menindak polisi yang lain. Nah, tetapi polisi ini bukan militer, tidak ada komando. Komandan di polisi itu hukum, bukan atasannya. Nah, jadi kalau atasan itu melanggar hukum, dia boleh nangkap, bahkan boleh menangkap, menolak perintah. Dan ini terjadi pada dua kasus kabar reskrim aktif, ya, bintang 3. Kalau dalam kasus ini, apakah perintah-perintah Sambo kepada anak buahnya memang harus bisa ditolak atau gimana menurut Anda? Ini yang di wilayah abu-abu karena anak buah menganggap dia Kadif Propam. Sesama polisi saja ditindak. Nah, salah satu kritik institusional adalah karena penyatuan untuk paminal, penyelidikan dan pemeriksaan segala macam itu menyatu dengan provos. Dan ini membuat pengumpulan kewenangan yang seperti kewenangan komando. Seolah-olah seperti itu, sehingga anak buah, dia paling berkuasa, dia komandan, dia jenderal, ya udah ikut aja. Ini di luar kemungkinan bahwa ada iming-iming nanti naik pangkat, sekolah, atau uang atau apapun yang bentuknya reward. Di luar itu. Baik, Roni Talapesi, kalau kita lihat ya, klien Anda Eliezer kan kemudian mengikuti perintah dan kemudian menembak, terlepas kontroversi ini hajar atau tembak. Tapi dalam kasus yang lain, Ricky Rizal kemudian juga berani untuk mengatakan tidak sanggup untuk melakukan eksekusi. Itu gimana Anda memandang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutupi. Saya akan berkata jujur.
Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Saya membela abang saya, Bang Yos. Kasus pembunuhan berencana yang didalangi Verdi Sambo masih menuai atensi. Terdakwa yang sebelumnya berpangkat jenderal ini memiliki pengaruh yang kuat di Polri. Tak hanya ajudan, Sambo juga melibatkan puluhan personel kepolisian dalam skenario drama Duren 3. 6 polisi ikut jadi terdakwa di kasus ini dan dijerat dengan pasal obstruction of justice. Sebelumnya, melalui surat Sambo menyatakan akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Namun, sepekan sidang berjalan, Sambo belum menunaikan janjinya di persidangan. Sebaliknya, ia terkesan menyalahkan anak buahnya yang salah memahami perintahnya. Lalu, akankah Sambo memenuhi janjinya? Akankah dia akan mengambil tanggung jawab atas semua yang menimpa anak buah dan koleganya? Oke, Roni Talapesi. Ini analogi ya, Ricky Rizal kemudian berani menolak perintah dari Sambo. Tapi Eliezer yang juga kemudian diperintah tak kuasa untuk menolak perintah itu. Apa sebenarnya terjadi? Iya Mas Budiman, setelah kami mempelajari berkas ya dan ketika kami mendampingi mengikuti proses di penyidikan, di kepolisian, kemudian sampai ke persidangan, ada fakta yang kami temukan ya terkait dengan saksi Ricky Rizal. Oke. Terkait dengan kedekatan saksi Ricky Rizal dengan saudara FS. Oke. Saudara Ricky Rizal ini sudah mengikuti dari sejak saudara FS menjadi Kapolres di Brebes. Jadi yang kami melihat bahwa di sini ada kedekatan emosional ya. Oke. Kedekatan emosional. Nah, perlu pahami bahwa dalam kelompok ini ya, Baradae atau Richard Eliezer itu merupakan yang paling junior. Yang baru bergabung. Nah, Anda mengatakan karena paling junior, paling tidak kuasa untuk menolak perintah. Betul. Itu yang mau saya sampaikan ke publik ya. Jadi tingkatan pangkat Bayangkara 2, kemudian di dalam posisi sebagai ajudan, bukan ajudan yang masuk ke dalam ring yang terdekat, tetapi yang terluar ya. Jadi klien saya dalam hal menerima perintah dengan waktu yang sangat pendek, nanti kita buktikan di persidangan. Tetapi karena Mas Budiman menanyakan, saya sampaikan bahwa menerima perintah yang sangat pendek dengan waktu yang sangat pendek, sehingga klien saya tidak mempunyai pilihan yang lain. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya ya. Oke. Kami mempersiapkan juga ahli psikolog. Nanti kita sampaikan di persidangan. Oke, baik. Bung Henry Yosodiningrat. Jadi kalau Bang Henry lihat, sebetulnya seperti Hendra Kurniawan, semuanya itu mengikuti perintah Sambo itu karena apa sih? Karena memang pangkatnya lebih tinggi, Kadif Propam, semua instruksi harus dijalankan atau karena apa sebetulnya? Bukan. Mereka mengikuti itu karena berdasarkan cerita Sambo yang menurut cerita rekayasa. Dibohongin gitu? Ya, mereka tidak tahu bahwa itu rekayasa. Oke. Ya, nah mengenai kebenaran bahwa cerita yang disampaikan itu adalah rekayasa dan mereka tidak tahu bahwa cerita itu adalah rekayasa, saya pernah berkomunikasi dengan Verdi Sambo. Dan Verdi Sambo saya tanyakan, apa yang Anda ceritakan kepada Hendra, kepada Agus, apakah itu cerita sesuai dengan peristiwa sesungguhnya atau rekayasa saudara? Dia katakan itu rekayasa. Okay. Apakah mereka tahu bahwa itu adalah cerita rekayasa? Dia katakan tidak. Oke. Nah, oleh karena itu saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, saya merasa bertanggung jawab, saya ambil alih kesalahan mereka dan saya sudah nyatakan secara itu conversation antara Henry dengan Verdi Sambo. Kenapa? Mengambil alih tanggung jawab tadi itu. Ya, artinya Sambo yang mengambil alih. Orang-orang ini tidak pantas untuk dihukum, dia bilang. Oke, sekarang harapan dari Hendra melalui Bung Henry terhadap Sambo tanggung jawab seperti apa? Ya, harapannya saya bisa mengungkapkan ini, bisa meyakinkan majelis hakim, meyakinkan persidangan bahwa peristiwa yang sesungguhnya itu seperti ini loh. Kenapa kami mengikuti? Kalau saja kami tahu bahwa ini tidak seperti ini, sudah barang tentu mereka nggak mau.
Jadi harapan dari Hendra memang Sambo yang mengambil alih tanggung jawab ini karena mereka menjalankan. Seharusnya demikian. Harusnya demikian. Terus terang, secara tertulis dia sudah buat ya, kita sama-sama pernah baca kalau nggak salah tadi itu juga ada ditayangkan ya. Nah artinya hakim juga harus memperhatikan itu, jangan sampai terjadi separuh kebenaran di persidangan itu, karena separuh kebenaran itu menurut saya lebih buruk dari seluruh kebohongan. Akibatnya dihukumlah orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Dihukumnya orang tidak bersalah menjadi urusan dari semua orang yang berpikir. Baik, Bung Henry Yosodiningrat. Bang Mala, ini sebetulnya tadi ya Sambo pernah menulis bertanggung jawab lewat catatan tertulis. Ini tanggung jawab seperti apa sih yang akan diambil oleh Sambo itu sebetulnya? Iya, Mas Budiman, seperti tadi saya sampaikan, tanggung jawab itu ada dua. Pertama, tanggung jawab dalam batas-batas perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, tanggung jawab dalam batas-batas kontribusi kesalahan yang ditimbulkan oleh Pak Freddy Sambo. Misalnya kaitan dengan tadi yang disampaikan lewat penasihat hukum Eliezer misalnya. Kalau dibandingkan misalnya dengan Ricky, bagaimana Ricky bisa menolak, itu kan bisa diukur juga nanti. Dan hakim nanti bisa menilai di dalam pidana misalnya ada Wills Theory, ada teori soal kebebasan kehendak. Apakah betul situasi itu sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa mengambil keputusan secara bebas sama sekali? Atau masih ada peluang kemudian untuk mengambil pilihan yang lain? Artinya apakah kemudian Sambo tidak akan mengambil alih tanggung jawab bahwa ini semua perintah dari Sambo? Bukan, sekali lagi Mas Budiman, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dan beliau juga menyampaikan ketika pemeriksaan etik bahwa apa perbuatan yang sudah diakui itu akan dipertanggungjawabkan oleh beliau. Misalnya pengakuan soal yang tadi disampaikan oleh Bang Henry Yoso, soal bahwa penembakan tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 adalah peristiwa yang tidak sebenarnya, itu sudah diakui oleh beliau begitu, dan beliau akan mempertanggungjawabkan soal itu gitu. Tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah cerita rekayasanya itu. Ya betul, itu dia berbohong. Itu salah satu. Tapi perintah-perintah untuk menembak, perintah-perintah untuk menghajar, itu sudah di luar tanggung jawab Sambo? Tidak, saya pikir begini Mas Budiman, nanti kan ini fakta persidangan yang mesti kita ujikan. Pun kalau misalnya Pak Sambo mengakui seluruhnya, berdasarkan hukum, maka itu tidak cukup untuk menjatuhkan pertanggungjawaban itu pada Pak Sambo. Tetap kita harus buktikan secara utuh di dalam persidangan tersebut. Ya. Jadi pada prinsipnya terkait misalnya pembunuhan, kita masih harus menunjukkan, karena ini ada dua dakwaan yang diajukan terhadap beliau, Mas Budiman. Satu 340 terkait pembunuhan berencana, yang satu lagi 338. Nah sekarang kan kita harus ukur apakah semua unsur di dalam 340 itu terpenuhi atau unsur ini hanya berkaitan dengan 338. Itu semua walaupun dia akui ini pembunuhan, kita masih harus mengkualifikasikan. Pembunuhan mana ini yang dilakukan, misalnya ini seandainya, kita bicara seandainya karena kita masih harus buktikan nanti di sidang pengadilan. Begitu Mas Budiman. Jadi kita masih harus buktikan bahwa apakah unsur 340 atau 338, apakah dia sendiri atau bersama misalnya dengan Eliezer. Dan apakah betul dalam keadaan itu misalnya Eliezer tidak bisa mengambil keputusan sama sekali secara bebas untuk mengambil keputusan lain-lain selain melaksanakan perintah misalnya untuk menembak misalnya, katakanlah begitu. Nah itu semua sekali lagi Mas Budiman masih harus kita eksaminasi, kita uji nanti faktanya di dalam persidangan. Walaupun Pak Sambo mengakui misalnya, kemudian dan menyampaikan bahwa beliau akan bertanggung jawab. Oke, baik. Bung Roni, jadi persisnya yang dilakukan oleh Eliezer adalah sekedar menjalankan perintah dari Sambo, dan apa harapannya sih dari Richard terhadap Verdi Sambo, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Roni Talapesi, sebetulnya Richard posisi ini akan melemparkan tanggung jawabnya kepada Verdi Sambo yang memberikan perintah atau gimana sebetulnya? Mas Budiman, kemarin kan kita sudah mengikuti persidangan ya, persidangan pertama dan persidangan kedua. Persidangan kedua sangat jelas, waktu penutupan sidang kemudian majelis hakim bertanya, ada yang mau disampaikan. Sebelumnya di keluarga korban menyampaikanlah harapan mereka, apa yang menjadi isi hati mereka ya. Kemudian apa yang mau disampaikan oleh saudara terdakwa? Sudah sangat jelas dia menyampaikan, saya minta maaf, saya akan berkata jujur dan saya siap bertanggung jawab dan apapun keputusannya saya siap. Oke. Jadi artinya Eliezer akan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Atas perbuatannya. Atas perbuatannya. Itu harus kita hargai. Kalau terhadap Sambo apa harapan dari Richard?
sebenarnya kami dari awal kan mengikuti ya, bahwa sudah ada surat, kemudian ada pernyataan dari rekan pengacara dari Pak FS. Ya kami berharap bahwa sebenarnya pertanggungjawaban seperti apa ya, tetapi sampai saat ini kan kami belum bisa melihat seperti itu ya. Tapi kami melihat bahwa dalam proses ini kan kemudian hal-hal yang mencoba untuk menyudutkan Eliezer ya, publik juga sudah melihat seperti itu ya. Tetapi prinsipnya begini, bahwa kita akan siap menghadapi dan klien saya sudah menyatakan secara terbuka meminta maaf dan siap menanggung apapun keputusan dari majelis hakim. Ini merupakan hal yang baik. Baik, Bang Gayus Lumbun. Jadi ketika kemudian Verdi Sambo mengatakan akan bertanggung jawab, itu kira-kira wujudnya akan jadi seperti apa sih secara hukum itu? Dalam arti ini adalah tanggung jawab terhadap hukum. Ya. Apa itu? Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan itu masing-masing orang. Berbuat apa, dia tanggung jawab apa. Artinya siapa berbuat, siapa bertanggung jawab. Tidak bisa dikumulasi tanggung jawab saya. Nanti yang lahir di semua perbuatan bemper-bemper. Orang pasang badan untuk bertanggung atas perbuatan orang lain. Dan ini memang tidak ada di konsep hukum. Artinya ketika Sambo memerintahkan Richard untuk menghajar atau menembak, dia bertanggung jawab atas perintah itu? Sambo bertanggung jawab dan menerima perintah itu bertanggung jawab secara juga. Porsi apa. Di sini memang hanya ada dua yang perlu kita sorot, yaitu Sambo ini mastermind. Mastermind. Dia ini dalang. Ya. Dia ada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sebagai dalang itu. Memerintah itu penuh. Nanti dibuktikan apakah masuk di 340 atau 338. Nah ini yang terima perintah sama pada porsinya 55 dia. Apa yang dihukum untuk yang memerintah sama diperintah sama. Tidak ada bedanya. Pemaaf dan pembenar itu nanti mengikuti dalam kaitan apa dia dibenarkan atau dia dimaafkan. Tapi bukan juga ada alasan pemaaf orang untuk lepas dari tuntutan hukum? Ada dua. Yang pertama overmah. Ya, kedua adalah northware. Dia terancam kalau dia tidak, kalau Sambo menodong, kamu tembak, kalau kamu tidak tembak, aku tembak kamu. Itu beda, itu northware. Itu dia lepas sama sekali. Jadi kalau menurut konstruksi Bang Gayus, siapapun yang terlibat itu harus ikut menanggung akibatnya. Dan dalam pikiran saya, Baradae bertanggung jawab penuh. Karena kalau tidak ada dia, tidak ada kematian. Meskipun Baradae bisa mengatakan kalau tidak ada perintah, tidak akan ada penembakan. Hanya dua saya katakan. Kalau yang ketiga ini adalah kalau dia kurang berkembangnya pikiran, sakit jiwa. Itu yang ketiga. Dan itu menghapus kalau itu. Ya, menghapus itu berbeda dan itu dipisahkan pasalnya. Nah oleh karena itu saya berpandangan peristiwa ini terjadi karena ada yang disuruh sebagai pelaksana. Melaksanakan dia penuh, apa yang diperintahkan itu penuh. Bahkan tidak sekali, lebih dari sekali tembakan itu, mematikan berarti. Beda kalau satu kali. Ini satu lebih itu berbeda pandangan silogisme orang memikirkan. Dia mematikan. Bisa tembak atau hajar, tembak artinya dia tembak kaki. Dia latihan tembak, ini tembak langsung mati dan sekali lagi. Ini mengganggu pikiran saya kalau seseorang mengatakan ini berbeda pandang dalam hal ini. Roni mau tanggapin? Saya pikir terlalu dini ya kita berbicara ya. Karena apa yang saya pelajari dalam berkas agak sedikit berbeda Prof ya, mohon maaf ya. Dalam hal ini kan perlu kita nanti persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Tadi saya sedikit koreksi bahwa klien saya menembak langsung mati. Faktanya tidak. Klien saya menembak itu almarhum masih hidup. Jadi begini, tembakan mematikan, bukan mati. Tembakan yang mematikan. Kalau kita luruskan di sini Prof, bahwa kita bersabar bahwa dalam proses ini akan masuk kepada agenda pembuktian. Sangat penting dalam hal ini saya harus menyampaikan karena kepentingan saya dalam membela klien saya. Jadi persesuaian keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya nanti kita uji bersama di persidangan. Itu menurut. Baik. Kiki, jadi Kiki kalau ini kan dari sudut pandang legal normatif. Kalau dari sudut pandang Anda sebagai seorang yang bukan belata hukum, ini gimana? Apakah memang kemudian
Eliezer ya harus bertanggung jawab. Dia juga menjalankan perintah Ferdy Sambo, tapi dia ikut nembak. Gimana? Itu yang selalu saya sebut dengan diskresi. Jadi yang diceritakan Pak Gayus tadi itu diskresi. Bahwa polisi itu punya kewenangan atas dirinya sendiri untuk melakukan, mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Setelah itu dia harus bertanggungjawabkan. Gitu. Nah, tetapi ini di dalam struktur organisasi yang ada atasannya. Atasan pada polisi itu adalah manajer, bukan komandan. Jadi tidak harus selalu dipatuhi perintahnya. Memang di dalam aturan-aturan kepolisian ini belum dirumuskan secara jelas diskresi itu di mana batas-batasnya yang disebut Pak Gayus tadi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya lihat apa? Ketika diskresi ini diterapkan oleh Sambo, diterapkan oleh Eliezer atau yang lain, yang terjadi adalah penyalahgunaan bahwa diskresi itu tidak boleh, termasuk tidak boleh diintervensi oleh orang. Inilah sebabnya kenapa sih penyidik tidak boleh diintervensi, supaya tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi uang. Dasarnya itu dari sana. Nah, ketika kewenangan ini tidak bisa diintervensi, disalahgunakan karena dia sendiri pelakunya, ini menjadi sulit gitu. Menjadi sulit. Nah, terjadilah obstruction of justice itu. Karena apa? Yang seharusnya melindungi itu justru pelakunya gitu loh. Nah, tapi obstruction of justice kan terjadi karena perintah juga kan? Nah, yang menjadi persoalan adalah ini harus dalam rangkaian kronologi, cerita dan sebagainya. Ceritanya itu direkayasa dan ada sekian rekayasa. Tadi saya bilang jangankan anggota, Kapolri aja dibohongin gitu loh. Sambonya yang pinter ya? Ya pinter atau pembohong nggak tahu kita. Jadi dari awal itu udah dibilang, coba suruh jujur lah. Dia suruh jujur ngomong. Nggak mau sampai nangis-nangis. Dia bilang tidak, saya nggak melakukan gitu loh. Nah, belakangan baru cerita, oh ini rekayasa A, rekayasa B. Kasus cerita tentang di Magelang misalnya, itu kan muncul belakangan ketika berbagai skenario yang lain tidak dipercaya oleh publik gitu. Nah, jadi saya lihat kalau kembali ke persoalan tanggung jawab, ya harus tanggung jawab. Nggak mungkin orang melakukan satu tindakan tidak bertanggung jawab. Morality, dari moralitas itu harus ada tanggung jawab. Nah, kalau dari aspek hukumnya, saya bukan sarjana hukum, saya tidak tahu apakah seperti itu ada tanggung jawab yang derajatnya kan berbeda-beda. Ya. Tanggung jawabnya Sambo, tanggung jawabnya Eliezer sama yang lain kan berbeda-beda. Kalau di dalam etika profesi itu jelas. Menghilangkan ini, oh kena demosi, menghilangkan itu, menghilangkan nyawa, hukuman mati misalnya. Itu ada jenjangnya, dan hukuman mati itu ranah pidana, bukan ranah etik. Profesi. Bang Henry Yosodiningrat, jadi kalau strategi dari Bang Henry untuk mendampingi Irfan, mendampingi Hendra dan lain sebagainya, apa? Sebetulnya semata-mata kepada bagaimana meringankan hukuman dan lepas hukuman atau tetap bisa bertahan sebagai anggota kepolisian? Gini, kita kembali ke topik ini, itu menagih tanggung jawab Sambo ya. Saya berpendapat lain bahwa dalam hukum pidana itu tidak ada istilah yang saya ambil alih, itu tanggung jawab saya. Ya, berbeda dengan hukum perdata. Harapan saya dengan pengakuan dari Ferdy Sambo bahwa dia menceritakan rekayasa dan mereka tidak tahu bahwa itu rekayasa akan menjadi pertimbangan bahwa mereka ini tidak melakukan obstruction of justice. Ya, itu yang penting ya, karena tidak bisa dengan Ferdy Sambo mengatakan wah ini saya ambil tanggung jawab, adik-adik ini nggak cukup begitu, nggak boleh seperti itu ya. Tapi dengan terbuka seperti ini, Ferdy Sambo menerangkan bahwa saya minta maaf, informasi yang saya sampaikan ke kalian itu adalah informasi yang tidak sebenarnya. Oleh karena itulah mereka melakukan apa yang diminta. Dan
perbuatan yang mereka lakukan ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan menghalang-halangi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tentang ITE dan 221 ayat 221 ayat 2 KUHP kalau nggak salah pasal itu ya didakwakan toh. Karena unsur dengan sengaja, unsur dengan maksud, karena di setiap balik dakwaan pertama primer ke pertama subsidiar maupun atau kedua primer dan subsidiar terhadap semua yang dituduh melakukan OJ ini disertai dengan unsur dengan maksud. Ya, unsur dengan maksud tidak ada di sini, ya, dengan cerita yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga unsur melawan hukumnya juga tidak ada, mens realnya tidak ada. Oleh karena itu, inilah yang bisa membebaskan mereka. Oke, harapannya memang begitu ya. Tapi Bang Gayus, jadi kalau menurut pandangan Anda, ini kan banyak terdakwa baik perintangan penyidikan, baik kemudian terus melakukan pembunuhan berencana. Jadi konstruksinya memang akan diukur, semuanya harus ikut bertanggung jawab dan semua menanggung akibat secara hukumkah demikian? Atau seperti apa? Itu jawaban Prof. Gayus setelah jeda berikut ini aja. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita coba dengar terlebih dahulu bagaimana pendapat masyarakat soal kasus perintangan penyidikan. Hukumannya seharusnya dia lebih parah ya, karena tugasnya mereka itu kan untuk melindungi masyarakat dan membela yang benar. Tapi ternyata pada kenyataannya mereka malah membela yang salah. Diringankan aja lah, mungkin untuk mereka mikirnya kalau misalnya mereka nggak nurut ya mereka bakal sama nasibnya. Secara hierarki kepolisian, mereka kan anak buah yang harus mengikuti perintah atasan. Tetapi secara hukum, jelas tindakannya adalah bersalah. Saya nggak bisa ngejudge karena benar-benar kita nggak tahu gitu. Karena juga namanya bawahan, pasti ya dalam posisi yang susah gitu karena harus mengikuti atasannya. Tapi karena memang juga sudah membuat kesalahan, membantu tindak kejahatan, ya pasti itu harus ada hukumannya. Oke, Prof. Gayus, jadi kalau menurut Anda yang cukup pengalaman sebagai Hakim Agung, ini konstruksi atau proporsi pertanggungjawaban dari masing-masing terdakwa ini sebaiknya jadi seperti apa? Jadi kita bicara kepada fair trial, keadilannya peradilan. Nah kalau ini kita konstruksikan kejadian ini, maka FS itu adalah Dunpleger atau Dunplegen, sama ya, orang menyuruh. Kalau tidak ada yang mau disuruh sebagai plegen, apakah terjadi peristiwa ini? Seperti RR menolak, tidak terjadi, dia menaruh yang lain. Jadi ini di pikiran saya, bahwa sesungguhnya pelaku pelaksana itulah melahirkan peristiwa pembunuhan ini. Ini berkaitan dengan yang meminta jadinya. Dia menjadi terbalik lagi. Dia berrekayasa. Dia adalah dalang. Nah, seandainya tidak ada yang mau, dia nggak jadi dalang. Gugur, kehendaknya menjadi pupus. Ini persoalan kenapa saya tetap mengatakan pelaksana inilah harus bertanggung jawab penuh. Ya, dia sudah dewasa. Dia anggota kepolisian. Dididik, dilantik sebagai polisi. Ini tidak perlu pangkat. Ini kedudukan. Jadi bagi saya harus diuraikan, memang perlu pembuktian yang lain, itu benar sekali. Disandingkan, diiringi dengan alat bukti yang lain yang sah menurut hukum. Tetapi konstruksi berpikir itu perlu. Silogisme itu perlu. Kalau tidak ada yang mau disuruh, tidak ada plegen, tidak ada plegernya. Baik, Bung Henry. Jadi harapan Anda dan goal Anda terhadap pembelaan terhadap klien Anda apa dalam kasus ini sebetulnya? Harapan saya kita tidak dipengaruhi oleh voice of the man on the street. Ya, jadi kita betul-betul berdasarkan fakta persidangan. Jangan dipengaruhi dengan cerita orang yang lamun sebentar bangun dari ini terus halusinasi tingkat dewa disampaikan, terus itu yang kita telan dan dipercayai, itu satu. Artinya dalam hal ini mari kita percayakan kepada majelis persidangan, kepada hakim. Kemudian fakta-fakta persidangan itulah yang akan menentukan nasib mereka. Tentunya hakim akan mempertimbangkan statement dari Ferdy Sambo yang mengatakan
saya ambil alih tanggung jawab, saya bertanggung jawab dan sebagainya, meskipun tanggung jawab pidana itu tidak bisa dihibahkan gitu ya. Dihibahkan ya. Tidak bisa dibeli gitu ya. Tapi akan menjadi pertimbangan berbeda dengan hukum perdata. Itu harapan saya supaya ya kita berpikiran jernih, kemudian menyerahkan kepada persidangan. Oke, baik. Dengan intervensi persidangan. Oke, baik. Bung Roni, jadi gimana posisi setelah mendengar perdebatan, Richard akan seperti apa harapan dalam kasus ya, kita fokusnya ke depannya adalah agenda pembuktian ya, Mas Budiman, bahwa dalam hal ini seorang Bayangkara II sudah sangat jelas dia mengakui perbuatannya di depan persidangan dan dia siap bertanggung jawab. Harapan kami seorang Ferdi Sambo juga pun sama ya. Seperti itu aja. Bung Rasa Malah, jadi ekspresi dari komitmen janji Sambo akan bertanggung jawab ini muncul di persidangan, akan muncul dalam bentuk seperti apa ya kira-kira nanti? Ya Mas Budiman, nanti kan ada kesempatannya setelah saksi-saksi memberikan keterangannya sebagai terdakwa, juga Pak Ferdi Sambo juga akan menyampaikan keterangannya sebagai terdakwa. Demikian pula Pak Ferdi Sambo juga kan akan menjadi saksi pada perkara di terdakwa lainnya. Nah, beliau tentu akan menyampaikan keterangan apa adanya, faktual seperti apa yang diketahui. Sekali lagi seperti saya sampaikan dari awal, Pak Ferdi Sambo sudah menyampaikan beliau akan selalu kooperatif dalam pemeriksaan ini, itu yang pertama. Yang kedua, beliau bertanggung jawab dalam batas-batas perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus barusan sebenarnya bicara soal ajaran kausalitas, timbul akibat di sini, apa penyebab akibat di sini, itu harus dirunut. Dan semua proses ini dalam konteks kausalitas tadi, Mas Budiman, ini harus kita sajikan di persidangan. Untuk itulah semua pihak, baik dari terdakwa Ferdi Sambo, Bu PC juga, nanti ada KM dan lain-lain, tentu kita sama-sama mengharapkan semua berkata sejujurnya menyampaikan keterangan, karena semua kita punya kepentingan yang sama untuk mengungkap secara jernih perkara ini. Supaya hakim nanti bisa memutus secara objektif, memutus, memberikan keadilan bukan hanya buat terdakwa Mas Budiman, tapi juga untuk keluarga korban dan masyarakat. Saya pikir itu yang semua kita tunggu dan kita tunggu nanti persidangannya. Baik, Prof. Kiki. Jadi banyak orang berharap bahwa kasus Ferdi Sambo dan kemudian muncul lagi Kanjuruhan dan kemudian muncul kasus Teddy Minahasa. Banyak orang kemudian berharap agar ini momen yang paling bagus bagi kepolisian untuk melakukan bersih-bersih di lembaga kepolisian. Tapi caranya gimana ya? Jadi sebelum itu ada satu catatan yang harus saya sampaikan bahwa jangan menyalahkan korban. Itu di mana-mana seringkali korban disalahkan karena tidak fokus pada tindakan kejahatannya itu. Melebar kemana-mana. Sehingga korban yang sudah meninggal itu kan jadi korban. Kemudian dipersalahkan. Nah ini yang terjadi pada kasus Brigadir J ini, yang terjadi pada kasus Kanjuruhan. Yang sudah jadi korban dipersalahkan. Itu viktimisasi namanya. Korban dipersalahkan. Menjadi korban dua kali. Nah kalau untuk kepolisian sendiri ini pelajaran yang sangat mahal bahwa kita butuh polisi, ya pastilah gitu ya. Yang menjadi soal adalah bagaimana kontrol ini bisa efektif. Nah, kontrol ini bisa efektif karena adanya prinsip diskresi itu tadi. Dipikir kalau kita boleh mengambil tindakan dengan keputusannya sendiri, itu bisa semena-mena, bisa seenaknya. Ini yang terjadi. Sehingga kita lihat sorotan publik dan kasus-kasus penyimpangan kewenangan lebih banyak terjadi pada sektor penegakan hukum. Tapi orang lupa bahwa polisi selain penegakan hukum juga pelayanan publik. Nah pelayanan publik ini kurang disorot. Meskipun tidak sempurna, masih banyak pungli, banyak ini segala macam. Tapi ini jauh lebih baik, ya. Sehingga kalau saya secara pribadi menyarankan tirulah yang ini, gitu loh. Yang ini yang mana? Yang pelayanan publik supaya ada kontrol. Kalau pelayanan publik kan masalah SIM, masalah lalu lintas, semua publik langsung tahu. Nah, kalau penegakan hukum orang nggak boleh tahu dan tidak tahu. Gitu. Ini kita dengar setiap hari di mana-mana dan dimanfaatkan juga kemudian oleh siapa? Oleh penjahat yang melakukan kejahatan
kasus saya direkayasa, padahal enggak, memang penjahat kan gitu. Ikut reading the wave ya. Thank you Prof Kiki, Bang Mala, Bung Roni, Bung Henry, dan Prof Gayus. Verdi Sambo pernah mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sikap itu bijak dan dinanti publik. Panggung persidangan adalah tempat yang paling tepat bagi Sambo untuk merealisasikan janjinya untuk mengambil tanggung jawab hukum dan moral termasuk terhadap anak buahnya. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.